Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Anime Bleach 2000 War Blood, di mana kami akan memberikan ringkasan dan spoiler Anime Bleach ini. Sebelum nonton, kami menganjurkan agar kalian menonton film aslinya dulu ya. Langsung saja ke videonya. Scene kemudian kembali memperlihatkan scene di episode sebelumnya, di mana para Squad Zero terlihat bunuh diri dan memberikan kekuatannya pada Sutara Senjumaru. Namun, si Geralt malah meremehkan Senjumaru dengan mengatakan jika ia tak akan bisa mengalahkan keempat Stand Eater hanya dengan seorang diri saja. Senjumaru pun menyatakan jika sebenarnya hanya dengan 3 orang saja mereka sudah cukup bisa untuk membuat dunia terguncang. Karena itu juga, Senjumaru menyatakan jika mereka saling menghubungkan jiwa dan kemudian menyegel pedang mereka yang sesungguhnya. Dan saat ini, mereka telah mengorbankan 3 nyawa, sehingga membuat segel mereka terlepas. Lalu, Senjumaru pun terlihat menggunakan bankainya bernama Satatsu Karagara Shigarami no Suji. Di sisi lain, Ichigo dan lainnya dapat merasakan Daihatsu dari pengeluaran bankai yang membuat dunia roh terguncang, yang mana Shiba mengungkapkan jika ia belum pernah sekalipun merasakan Daihatsu atau pancaran kekuatan sebesar itu dari para kapten. Karena itu juga, Orihime Inui pun menanyakan Squad Zero pada Ichigo, di mana Ichigo menjelaskan jika mereka telah mengajari kekuatan baru sehingga membuatnya memiliki pakaian dan Zanpakuto yang baru juga. Yang pada intinya, Ichigo menegaskan jika mereka semua sangatlah kuat. Mendengar itu, Inoue merasa jika mereka pasti akan menang melawan para Quincy, tetapi Ichigo tak terlihat yakin dengan hal itu. Kembali lagi pada Senjumaru yang sedang melawan para anggota Sustafel, di mana terlihat Senjumaru nampak menggunakan sebuah genjutsu. Yang pertama, Senjumaru menggunakan Hitokase Tokaba, Bandranome, dan membuat Lil Baro terlihat kepanikan. Karena itu, Lil mencoba menembaki Senjumaru, tetapi hal itu malah berbalik padanya. Yang mana fase pertama dari Bankai Senjumaru membuat musuh yang menyerang akan berbalik. Tahap kedua, Futakase Tokaba, Hagane no Yoroi, di mana Senjumaru nampak menjatuhkan sebuah lembaran kain berduri pada Askina. Dan tahap ketiga, Mitsukase Tokaba, Kokusano Harwata, yang mana hal itu membuat Pernida terserap ke dalam sebuah pasir hisap. Kemudian tahap keempat, Yotsukase Futaba, Itetsuku Shitone, yang mana itu membuat Geralt membeku di dalamnya. Tahap kelima, Itsukasa Tokaba Yakinohara, yang mana hal itu membuat Yugram terbakar dan tak bisa pergi dari sana. Sedangkan tahap keenam atau yang terakhir yaitu Mutsukase Tokaba Yamiyu no Yoshio, di mana hal itu membuat Ishida langsung terpuruk karena sebuah simbol bintang kematian. Berpindah ke tempat Yuhafah yang telah berhasil mengalahkan Ichibe, yang mana saat ia akan pergi, secara tiba-tiba Ichibe bisa bangkit kembali. Bersamaan dengan itu, Ichibe menegaskan jika kekuatannya adalah warna hitam, yang mana tak peduli apakah mereka Shinigami ataupun Quincy, warna tersebut berada di bawah kekuasaannya. Dan kemudian, Ichibe menggunakan bankainya. Bersamaan dengan itu, ia mengungkapkan jika pedang yang ia gunakan adalah Zanpakuto pertama yang berevolusi sebelum istilah bankai ada. Yang mana dengan itu, Ichibe bisa memberikan nama baru pada apapun, dan kemudian ia memberikan sebuah nama baru pada Yuhafah, yaitu semut hitam, yang menurut Ichibe adalah makhluk kecil yang tak bisa melakukan apapun. Dan setelah itu pun, Ichibe nampak menginjak si semut hitam dengan tekniknya. Setelah itu, Ichibe pun nampak akan menuju ke tempat Raja Roh berada. Tetapi, terlihat jika si semut hitam alias Yuhafah nampak belum lenyap, dan ia menyatakan jika dirinya bisa melihat sebanyak itu saat matanya masih tertutup. Yang mana secara tiba-tiba, Yuhafah dapat kembali ke belakang Ichibe dan menusuknya. Dan hal itu pun membuat Ichibe nampak terkejut karena nama yang ia berikan pada Yuhafah telah memudar. Kemudian, Yugram menjelaskan kembali mengenai Raja Quincy yang tersegel, di mana jantungnya akan kembali berdetak setelah 900 tahun, kecerdasannya kembali setelah 90 tahun, dan kekuatannya akan kembali setelah 9 tahun. Selain itu, Yugram yang sedang terbakar menjelaskan jika umumnya Yuhafah bertarung dengan menutup kedua matanya. Hal itu bukan karena ia sedang meremehkan lawannya, yang mana hal tersebut karena jika ia membuka mata sebelum 9 tahun berlalu, maka ia akan kehilangan kendali atas kekuatannya tersebut. Tetapi, saat ini Yuhafah telah membuka matanya sendiri, yang berarti 9 tahun telah terlewati dan mendapatkan kekuatan sejatinya kembali. Selain itu, saat ini Yuhafah bisa melihat semua hal yang terjadi di masa depan, dan semua kemampuan yang sudah Yuhafah ketahui tidak akan mampu mengalahkannya. Di mana semua itu adalah kunci dari kekuatan dari skrip huruf A yang dimiliki Yuhafah yang berarti Almighty. Dengan kata lain, ia memiliki kekuatan yang maha kuasa. Kembali lagi pada Senjumaru, yang sedikit terkejut atas kebangkitan kekuatan Ishida bersamaan dengan kebangkitan rajanya.
Dan terlihat jika Ishida kembali bangkit dan menyerang balik di dalam bangkai Senjomaru. Walau demikian, Ishida masih terlihat kesulitan, yang bahkan Senjomaru menyatakan jika Quincy adalah mayat hidup yang telah ditinggalkan oleh Raja Roh. Hingga kemudian, ia pun kembali menangkap Ishida. Setelah itu, Senjomaru menyatakan jika dirinya tak seperti Mayuri yang suka mengotak-atik mayat seseorang. Dan sebelum ditusuk oleh sebuah jarum, Ishida menyatakan jika dirinya memiliki tujuan bertarung. Kembali ke Yuafah yang seolah-olah menjawab pertanyaan Ichibe mengenai alasan dirinya yang masih hidup. Namun, Ichibe masih terlihat belagak dengan menegaskan jika kekuatan kegelapan adalah kemampuannya, yang mana Yuafah memiliki banyak warna hitam di tubuhnya dan kemudian menggunakan tekniknya. Setelah itu, Ichibe pun nampak bersenandung sembari menggunakan kemampuannya dan menunjukkan tekniknya yang bernama Futen Taiyatsuryo, yang memperlihatkan sebuah kuil terbuat dari warna hitam. Ichibe lalu menjelaskan jika bangunan tersebut merupakan sebuah kumpulan makam khusus yang ia buat dari mencuri 100 malam dari Soul Society 100 tahun dari sekarang, di mana hal itu akan menyerap seluruh warna hitam yang menyelimuti Yuafah dan membuatnya tak akan terlahir kembali. Namun, saat akan menggunakan tekniknya, secara tiba-tiba Yuafah mengatakan hal yang sama dengan ucapan Ichibe, di mana ia menjelaskan jika Ichibe tak akan bisa memahami ataupun mengakali kekuatannya sendiri, yang mana segala hal yang terpantul di mata Yuafah pasti tak akan berdaya. Dan setelah itu pun, Yuafah nampak menyerang Ichibe hingga kembali lagi pada Senjomaru, yang mana ia melihat kemampuan Ishida yang sesungguhnya. Bahkan Ishida menyatakan jika yang terjebak dalam bangkai Senjomaru adalah sosok Senjomaru sendiri. Lalu, Ishida pun kemudian melayangkan busurnya dan membunuh sosok Senjomaru. Karena hal itu, semua orang di seluruh Soul Society pun terkejut saat mengetahui jika hawa keberadaan Senjomaru telah menghilang. Dan kemudian, perlahan tapi pasti bangkai Senjomaru pun memudar, dan para anggota Sustafel terlihat masih sehat. Kembali ke Yuafah, yang mana ia mengungkapkan jika dirinya telah melihat Ichibe yang tewas setelah bergerak 3 langkah. Bersamaan dengan itu, Yuafah membuka gerbang ke Raja Roh bersama dengan para anggota Sustafel yang secara tiba-tiba berteleportasi ke tempat Yuafah. Dan kemudian, Yugra menyatakan jika impian mereka akan segera terkabul setelah beberapa ratus tahun. Bersamaan dengan itu, Yuafah nampak berjalan menuju tempat Raja Roh berada menggunakan sebuah tangga yang ia buat dari kumpulan Reiyatsu. Yuafah juga mengungkapkan jika kelemahan yang telah Raja Roh tanamkan pada para Quincy, peperangan untuk melenyapkan hal itu akan selesai setelah Yuafah membunuh sang Raja Roh. Hingga pada akhirnya, Yuafah pun berdiri tepat di hadapan sang Raja Roh yang merupakan raja dari 3 dunia. Di sisi lain, singkat waktu Ichigo dan lainnya sampai ke tempat Ichibe terbunuh sebelumnya, yang mana mereka dibuat terkejut saat melihat tubuh Ichibe yang telah hancur dan tergeletak. Namun secara tiba-tiba, Ichigo mendengar suara Ichibe yang menyuruh memanggil namanya, yang mana setelah menyadarinya, Ichigo segera memanggil nama Ichibe Yosube, dan seketika tubuhnya pun kembali. Kemudian Ichibe menjelaskan jika terdapat sebuah kekuatan di setiap nama, dan karena Ichigo telah memanggilnya, maka Ichibe telah mengambil sedikit kekuatan daripada Ichigo. Dan setelah sedikit bercanda, Ichibe langsung meminta Ichigo untuk menghentikan Yuafah. Hal itu karena tidak ada orang lain lagi yang bisa menghentikannya. Di mana kemudian Ichibe mengungkapkan jika Raja Roh mati, maka ketiga dunia juga akan hancur dan lenyap. Setelah itu pun, Ichigo bergegas menuju tempat Raja Roh untuk melindunginya. Di tempat lain, terlihat sosok Kyoraku yang mendatangi Aizen di penjaranya, yang mana sepertinya Kyoraku akan meminta sesuatu pada sosok Aizen. Tetapi, Yuafah terlihat telah berhasil menusuk sang Raja Roh yang hanya terdiam sembari mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Di sisi lain, nampak Ichigo yang juga merasakan perasaan yang sama seperti Yuafah, sementara di sisi lain terlihat semua tempat masih bergemuruh akibat dari penusukan Raja Roh oleh Yuafah. Bahkan, hal itu juga membuat Abai Renji bingung dan Rukia yang merasakan firasat buruk karenanya. Selain itu, Mayuri nampak mengetahui jika Yuafah telah melepaskan sebuah segel yang mengikat ketiga dunia, yaitu sang Raja Roh sendiri. Dan karena itu pun, Mayuri mempertanyakan apa yang ingin para Quincy lakukan. Sementara di laboratorium, terlihat jika para Shinigami nampak kepanikan atas apa yang terjadi. Tak hanya itu, para Steniter yang melakukan penjajahan juga terlihat sedikit terkejut akan hal tersebut. Selain itu, Yoken yang berada di bumi juga merasakan sebuah gempa dari dalam rumahnya. Bahkan ayah Ichigo nampak merasakan hal yang sama. Sedangkan saat ini, Yuafah nampak sedang mengoceh di hadapan Raja Roh mengenai dunia yang akan ia hancurkan. Hingga tak lama kemudian, Ichigo dan yang lainnya datang, di mana ia langsung mengatakan dengan tegas jika ia akan menghentikan sosok Yuafah.
Namun Yuafa kemudian menyatakan jika dirinya bisa melihat semuanya, di mana ia mengetahui jika kedatangan Ichigo berniat untuk menghentikannya membunuh Raja Roh. Saat menanyakan maksud perkataan Yuafa tersebut, Orihime Inoue salvok dengan mata Yuafa yang nampak berbeda, di mana kemudian Yuafa menjelaskan jika mata tersebut adalah mata yang bisa melihat segalanya dan merupakan bukti seorang Quincy sejati. Selain itu, ia juga menegaskan jika semuanya berada di bawah kuasanya, bahkan masa depan Raja Roh maupun Ichigo sendiri. Mendengar itu, Ichigo hendak menghentikan Yuafa dengan kekuatan barunya, di mana saat melihat dua Zanpakuto untuk Ichigo, Yuafa pun malah menantangnya dan memanasi Ichigo jika ia akan kembali mematahkan pedang Ichigo, hingga... Walau demikian, setiap serangan Ichigo nampak belum bisa melukai Yuafa. Selain itu, saat Ichigo nampak berhasil memojokkan Yuafa, namun ia masih belum bisa melukainya, dikarenakan Yuafa menggunakan sebuah pelindung khas para Quincy. Dan kemudian, ia pun mengeluarkan teknik Sang Bogen. Meski demikian, Ichigo bisa menangkisnya dengan mudah, yang mana hal ini menandakan jika kekuatan Ichigo benar-benar bertambah. Karenanya, Yuafa juga menyadari jika pedang yang digunakan Ichigo benar-benar adalah pedang yang sangatlah bagus. Dan kemudian, mereka kembali beradu pedang di atas udara dengan begitu sengit, hingga Yuafa nampak menggunakan sebuah teknik bernama Qual Cris dan mengeluarkan banyak busur ala Quincy. Sesaat sebelum menyerang, Yuafa menyuruh agar Ichigo kembali tertidur di dalam kegelapan. Namun tetapi, serangan Yuafa malah berhasil dengan mudah dipentalkan Ichigo. Dan setelah itu pun, mereka berdua menggunakan serangan secara bersamaan hingga... Terlihat jika dampak serangan Ichigo sangatlah besar dan membuat rekan Ichigo begitu terkejut dengan kekuatan barunya. Tak hanya itu, serangan Ichigo tersebut mampu membuat Yuafa yang perkasa terlempar begitu jauh, di mana Ichigo pun merasa jika ia telah memenangkan pergelutan. Tetapi apa yang terjadi? Yuafa malah mengatakan jika kekuatan Ichigo memang bertambah, diundang untuk datang ke jalan yang tak bisa didekati, dan mendapatkan ingatan serta interpretasi abadi dari segalanya. Walau demikian, Yuafa merasa jika kekuatan baru Ichigo masihlah kurang baginya. Bahkan Yuafa menyatakan jika matanya masih belum melihat apapun, yang berarti mata masa depannya tak melihat jika ia akan kalah saat melawan Ichigo. Sembari bangkit, Yuafa mengeluarkan auranya yang sangatlah kuat, hingga saat Ichigo kembali menyerang, Yuafa dengan pede mengatakan jika ia bisa melihat setiap serangan daripada Ichigo. Tak hanya itu, Yuafa seakan merendahkan Ichigo karena ia yang tak mengetahui perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Bahkan saat ia bisa melihat perbedaan kekuatan mereka yang jauh, Ichigo masih saja menghunuskan pedangnya dan membuat Yuafa mengatai Ichigo sebagai orang bodoh. Setelah itu, Yuafa memberitahukan pada Ichigo jika ia akan semakin putus asa saat Ichigo berusaha menghunuskan pedang padanya. Ya, hal itu karena Yuafa bisa melihat seluruh masa depan Ichigo sendiri. Dan kemudian, Yuafa kembali menyeret Ichigo ke tempat Raja Roh berada. Berpindah di tempat lain, di mana Renji masih terlihat panik saat merasakan gempa yang belum saja berhenti. Karena itu, Rukia pun menyatakan jika Urahara pasti mengetahui sesuatu dan berniat menemuinya. Sementara di sisi lain, para kapten yang terluka juga masih tak mengetahui apa yang sedang terjadi, dan kemudian mereka nampak pergi ke suatu tempat juga. Selain itu, Ukitake nampak sedang menyembuhkan Zaraki Kenpachi yang sedang sekarat. Bahkan ia nampak sangat panik saat berusaha mengobatinya. Shin kemudian kembali ke laboratorium, di mana mereka nampak sedang membicarakan mengenai sebuah gerbang yang akan terbuka dengan menggunakan Reiatsu yang besar. Kemudian Nanao menanyakan mengenai perang antara Shinigami dan Quincy yang berawal dari dendam antara mereka berdua. Namun Nanao malah merasa heran dengan alasan para Quincy yang tak membunuh para Shinigami lalu naik ke istana Raja Roh. Kembali ke Yuafa yang sedang memberitahukan pada Ichigo jika ia juga pernah melihat dunia abadi yang pernah ada, kegelapan yang telah mengancam keabadian, kekuatan Raja Jiwa yang melenyapkan kegelapan. Tetapi orang yang memiliki kekuatan untuk menguasai dunia malah dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Mampu menyaksikan ketiga dunia dan melihat ke 1000 tahun di masa depan dengan matanya. Bahkan kemalangan yang menimpa para Quincy ia juga mengetahuinya. Sang Raja Jiwa yang ternyata bernama Agneus telah melihat semuanya, di mana ia telah melihat tetapi tetap mengabaikannya. Kembali lagi ke Urahara yang sedang menceritakan jika para Quincy hampir hancur 2 kali karena tak sesuai dengan peran apapun yang ada di dunia ini. Dan saat ini, raja dari para Quincy sampai repot-repot datang ke istana Raja Roh hanya berniat untuk melakukan satu hal saja, yaitu membunuh sang Raja Roh kemudian menciptakan dunia baru. Meski mendengar itu, Ichigo kembali bangkit dan menghunuskan pedangnya kembali dan berniat melindungi ketiga dunia. Mendengar itu pun,
Yuafah malah menyatakan jika darah Quincy yang ada di dalam tubuh Ichigo pasti tak akan mengampuni Raja Roh. Walau demikian, Ichigo berniat untuk menyerang Yuafah sekali lagi. Berpindah pada si botak Ichibe, di mana ia terlihat meminta maaf pada para manusia karena ia benar-benar yakin jika mereka tak bisa menang saat melawan Yuafah. Tetapi Ichibe menyatakan jika para manusia tak perlu cemas karena perdamaian memanglah seperti itu. Singkat waktu, para kapten, Rukia dan Renji nampak mendatangi Urahara, di mana ia malah menyatakan jika dirinya membutuhkan kekuatan mereka. Dan kemudian, Urahara menyebutkan jika gempa tersebut merupakan sebuah gempa yang menentukan hidup matinya sang Raja Roh. Kembali lagi ke Ichigo dan Yuafah yang masih beradu serangan, di mana Yuafah menyatakan jika Ichigo terlalu sombong karena ia merasa jika hanya dirinya saja yang bisa menghentikannya. Meskipun ada orang yang bisa mengalahkan Yuafah selain dirinya, tetapi hal itu tak akan menjadi alasan ia boleh kabur dari sana. Yuafah pun membalas pernyataan Ichigo dengan menyatakan jika Raja Roh adalah sosok yang dimanfaatkan hanya untuk menstabilkan Soul Society. Tetapi Ichigo malah tetap melawannya untuk melindungi sang Raja Roh tersebut. Hingga kemudian Yoruichi menggunakan tekniknya untuk membantu Ichigo meskipun serangannya tak berhasil. Dan setelah itu, Yuafah menyatakan kedatangan Ichigo setelah mendengar kata-kata Ichibe dan membangkitkannya. Bahkan fakta kedatangan Ichigo yang terlambat, Yuafah telah mengetahui segalanya. Di mana ternyata saat ini sang Raja Roh telah tertusuk oleh sebuah pedang. Namun Yoruichi mengatakan jika Raja Roh masih hidup, hingga kemudian Ichigo pun dengan sigap berusaha melepaskan pedang tersebut. Namun saat berhasil mencabut pedang tersebut, Yuafah menyatakan jika dirinya benar-benar mengetahui jika darah Quincy yang ada di dalam tubuh Ichigo tak akan pernah memaafkan keberadaan sang Raja Roh. Dan selama ada darah Quincy di dalam Ichigo, ia pasti akan membunuh sang Raja Roh hingga... Setelah itu pun, Yuafah mengapresiasi Ichigo yang menjadi keturunannya, di mana ia kemudian menyatakan jika ia telah memberikan Reiyatsu dalam pedang untuk Ichigo. Dan kemudian, kekuatan tersebut memanggil darah dalam tubuh Ichigo, yang mana segala hal di dalam Ichigo terhubung dengan tekadnya sendiri. Demi menghancurkan segel Raja Jiwa secara penuh, Quincy, manusia, Shinigami, Fullbringer, Hollow, Yuafah memerlukan seluruh kekuatannya tersebut yang ternyata berada di dalam tubuh Ichigo. Yang mana kebangkitan Ichigo menjadi Shinigami hingga memiliki kekuatan yang kuat. Semua itu demi membunuh Raja Roh di depannya. Dan hal itu adalah masa depan yang telah Yuafah lihat. Hingga kemudian, kekuatan Raja Roh nampak memudar dan mengakibatkan seluruh dunia bergejolak hebat. Di mana hal itu membuat teman-teman Ichigo yang ada di bumi merasa heran karena pusat gempa tak muncul. Di mana mereka kemudian menyadari jika saat ini pasti sedang terjadi sesuatu hal pada Ichigo dan lainnya. Urahara juga menyadari jika kejadian tersebut dikarenakan Raja Jiwa yang telah tewas. Yang mana ia juga menyebutkan jika mulai detik ini ketiga dunia akan lenyap. Selain itu, Yuafah juga mengajak Ichigo untuk menyaksikan kehancuran Soul Society bersama-sama. Shin kemudian kembali ke laboratorium, di mana terlihat Ukitake yang nampak akan menggantikan posisi Raja Roh dengan mengorbankannya. Dan setelah itu, Ukitake nampak mencopot seragamnya dan membuat sebuah aura hitam muncul di punggungnya. Terlihat jika Ukitake mulai melakukan sebuah ritual dengan memanggil sebuah nama yang ia sebut sebagai Dewa Mimihagi. Dan kemudian, Shin kembali ke masa lalu, di mana terlihat si Ukitake kecil yang sedang menderita sebuah penyakit langka. Pada saat itu, kedua orang tuanya nampak terus melakukan sebuah doa untuk memanggil sosok Dewa Mimihagi dan menyembuhkan penyakit anaknya tersebut. Bahkan si ibu sampai menangis karena tak bisa melahirkan Ukitake dengan tubuh yang sehat. Di mana saat melihat itu, Ukitake pun menyuruh agar ibunya tak menangis seperti itu. Hingga tak sengaja, patung berbentuk tangan bermata yang sedang mereka sembah nampak mengeluarkan air mata. Di mana seakan-akan ia terlihat iba dengan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Secara mendadak, Ukitake dibawa ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan sosok Dewa Mimihagi yang sedang disembah. Dan terlihat jika sosok dewa tersebut berbentuk sebuah tangan dan bermata satu, yang mana ia nampak mengeluarkan air mata kesedihan, bukti dirinya begitu terharu dengan kisah Ukitake. Dan kemudian, Ukitake nampak maju dan mengambil air mata dari Dewa Mimihagi lalu meminumnya. Setelah itu pun, terlihat jika Ukitake nampak mengeluarkan sebuah aura hitam yang menyelimuti tubuh sehingga membentuk Dewa Mimihagi. Seketika, Ukitake kembali tersadar dengan mata yang lebih hidup dan tak seperti sebelumnya. Selain itu, rambutnya nampak memutih dan membuktikan jika kehidupannya akan lebih panjang. Singkat waktu, Ukitake pun telah menjadi remaja yang mana ia terlihat begitu ceria berjalan di tengah keramaian kota. Hingga tak lama kemudian,
ia melihat seorang lelaki kasar yang memarahi seekor nenek tua karena telah sedikit menyenggolnya. Si lelaki tersebut dengan kasar meminta nenek tersebut untuk meminta maaf padanya, meskipun si nenek menyatakan jika ia hanya menyentuh sedikit baju dari si pria saja. Karena itu, si lelaki barbar malah akan memukul nenek dengan pedang kayunya, hingga hal itu pun membuat Ukitake hendak melerainya. Tetapi, dengan mudah si nenek malah menghajar si lelaki kasar dan membuatnya bertekuk lutut di hadapannya, yang mana ternyata Ukitake berusaha melindungi si lelaki kasar agar ia tak dihajar oleh nenek yang bernama Oyone itu. Ia terkenal sebagai orang yang masih kuat meskipun umurnya sudah tak muda lagi. Walau demikian, si lelaki kasar tersebut malah menyatakan jika ia tak peduli dengan itu. Intinya, ia akan membalas dendam jika kembali bertemu dengannya. Mendengar itu, Ukitake malah mengajak si pria kasar untuk ikut dengannya ke Akademi Shinigami untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Bahkan Ukitake menyatakan, jika setelah menjadi Shinigami, mereka bisa mengamuk sepuasnya. Namun, si pria kasar malah tak menerima itu dan mengajak Ukitake berkelahi. Walau demikian, dengan mudah Ukitake mampu menanganinya, karena sebenarnya ia juga sudah kuat. Untuk itu, si pria kasar pun langsung pergi begitu saja. Namun tiba-tiba, Ukitake terbatuk dan mengeluarkan banyak darah. Kembali ke masa sekarang, di mana terlihat Kyoraku yang sedang membuka gerbang, sembari menyuruh agar Ukitake tak bertindak berlebihan, seakan ia tahu jika saat ini Ukitake sedang berkorban. Kembali lagi ke masa lalu, di mana terlihat jika Kyoraku muda nampak sedang melakukan latih tanding dengan Ukitake muda, yang mana meskipun Ukitake nampak tak sehat, Kyoraku tetap tak berbelas kasih padanya. Melihat itu, Unohana dan Yamamoto merasa jika mereka berdua sangatlah berbakat. Dan setelah latih tanding mereka berakhir seri, mereka berdua saling memuji satu sama lain dan kemudian memperkenalkan diri masing-masing. Setelah itu, Ukitake menyatakan jika dirinya memiliki suatu hal yang hendak ia diskusikan dengan Kyoraku. Setelah itu, Ukitake ternyata menanyakan sebuah kedai teh pada Kyoraku, yang mana di samping itu, diketahui juga jika ternyata Kyoraku sedari dulu memanglah seorang pria yang suka menggoda wanita. Selain itu, Ukitake juga nampak membahas jajanan bernama Monaka yang selalu Kyoraku makan. Dan saat membahas hal tersebut, mereka pun berhenti di depan gerbang rumah, yang mana kemudian banyak anak kecil menyambut kedatangan Ukitake. Dan mereka nampak memanggil Ukitake kakak dengan perasaan senang. Singkat waktu, mereka berdua pun nampak semakin akrab dan sering bermain bersama, sekadar mengobrol maupun bercanda. Hingga suatu waktu, Ukitake nampak menunjukkan suatu hal, yaitu tentang keberadaan sosok Dewa Mimihagi. Ternyata, Kyoraku juga mengetahui keberadaan dewa tersebut dari sebuah rumor yang beredar dari kalangan bangsawan, di mana ia menceritakan jika dahulu kala terdapat kekuatan raja roh yang terjatuh ke tanah. Dan setelah melihat patung Dewa Mimihagi tersebut, Kyoraku pun mulai merasa jika rumor yang beredar besar kemungkinan adalah benar. Kyoraku juga menyadari jika bentuk patung Dewa Mimihagi nampak seperti tangan kanan, yang mana konon tubuh Raja Jiwa memiliki perlindungan berbeda-beda. Tangan kiri mengendalikan dan bergerak maju, dan yang dikendalikan tangan kanan adalah berhenti. Mendengar itu, Ukitake sedikit memahaminya, karena dirinya waktu kecil bisa bertahan hidup berkat adanya Dewa Mimihagi tersebut, meskipun penyakitnya tak menghilang. Singkat waktu, Ukitake nampak sedang disidang oleh Dewan Pusat 46, di mana setelah kematian bawahannya yang bernama Kaien, para petinggi menyuruh agar Ukitake mencari letnan lain. Hal itu karena mereka mengetahui jika Ukitake memiliki sebuah penyakit dan takut tak akan ada yang bisa menggantikannya, dan takut tak akan ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai seorang kapten. Walau demikian, Ukitake tetap menolak mencari letnan lain, dan setelah itu ia menyatakan jika mereka bisa saja menggantikan posisi kaptennya setelah Ukitake meninggal dengan orang lain. Singkat waktu, Ukitake pun menemui Kyoraku dan mengobrol, di mana pada saat itu, Kyoraku menyatakan jika seseorang memang harus berkorban pada waktu yang tepat, namun bukanlah saat ini. Beberapa waktu kemudian, setelah pertarungan melawan Quincy, Yamamoto pun meninggoy, dan terlihat jika Unohana, Kyoraku, dan Ukitake nampak sedang berduka bersama. Setelah itu, Ukitake nampak bertemu dengan Unohana yang nampak telah mengeluarkan aura Kenpachi-nya. Beberapa waktu kemudian, saat Seiritei sedang dijajah oleh bangsa Quincy, terlihat jika Ukitake nampak sedang melakukan ritual pemanggilan Dewa Mimihagi. Dan kembali ke masa sekarang, terlihat Ukitake masih melakukan ritual pemanggilan Dewa Mimihagi, dan seketika aura hitam berbentuk Dewa Mimihagi pun muncul dan membuat Ukitake batuk berdarah. Melihat itu, Rukia pun nampak begitu khawatir, sehingga membuat Ukitake berteriak agar Rukia tak panik. Ukitake juga menyatakan jika ia mempersembahkan seluruh organnya untuk menjadi wadah dari sang Dewa Mimihagi, dan ia pun merasa
jika dirinya siap berkorban nyawa demi GOT13. Sebelum berkorban, Ukitake menyatakan jika terdapat dua jenis pertarungan, yang mana hal itu telah diajarkan olehnya pada Rukia, hingga berpindah pada Kyoraku yang sedang menyatakan hal sama seperti Ukitake, di mana terdapat dua jenis pertarungan. Pertama, pertarungan untuk melindungi nyawa seseorang, dan kedua, pertarungan untuk melindungi kehormatan. Maka dari itu, Kyoraku juga akan melakukan hal yang sama. Dan ternyata, ia mengajak berbincang dengan sosok Aizen Sosuke. Kembali ke pertarungan Ichigo dan Yuafah, yang mana Yuafah menyatakan jika Raja Roh adalah sosok yang diciptakan untuk menstabilkan Soul Society yang telah dilalui oleh banyak jiwa. Dan setelah Raja Roh tiada, semua dunia akan hancur bersamaan. Dan semua itu akibat ulah dari Ichigo yang telah menghancurkan Raja Jiwa dengan kekuatan campuran di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Yoruichi mengajak Inoue untuk menggunakan kekuatannya dan memulihkan Raja Roh, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian Yuafah. Meski telah berhasil membuat Yuafah lengah dengan kekuatan Sado dan Yoruichi, tetapi Inoue tak bisa mengembalikan Raja Roh ke dalam keadaan semula. Melihat itu, Yuafah pun menyebut jika mereka adalah orang-orang bodoh, karena malah menggunakan kekuatan manusia untuk membangkitkan Raja Roh. Selain itu, terlihat jika kekuatan Raja Roh secara perlahan mulai menghilang, hingga tak lama kemudian, Ukitake memunculkan tangan panjang ke atas langit dan seketika membuat gempa pun berhenti. Di mana ternyata, tangan hitam tersebut nampak memegang Raja Roh dengan begitu erat. Bahkan sosok Yuafah sendiri tak mengetahui apa itu. Ia juga merasa begitu syok karena terdapat sebuah masa depan yang tak bisa ia lihat dengan matanya. Di laboratorium, Suifon pun bertanya pada Urahara sampai kapan Ukitake bisa bertahan. Namun Urahara menjawab jika itu juga merupakan pertama kali baginya mendengar tentang Kamikake, yaitu ritual yang dilakukan oleh Ukitake tersebut. Meskipun Urahara tak mengetahui seberapa lama Ukitake bisa bertahan, selama itu mereka harus mencari cara lain untuk menstabilkan dunia. Dan tak lama kemudian, seorang gadis memberitahukan jika persiapan Tensei Heisho sudah selesai, yang mana meski demikian, Urahara menyatakan jika ia juga hendak melakukannya, tetapi Reiatsu yang dibutuhkan belumlah cukup. Berpindah pada Kyoraku yang nampak mengajak Aizen berbincang, meskipun sampai saat ini tak ada respon darinya. Untuk itu, Kyoraku mengeluarkan kunci untuk membuka segel Aizen, meskipun Kyoraku hanya diizinkan untuk menggunakan 3 kunci saja. Namun saat menggunakan hanya 1 kunci, sosok Aizen nampak telah muncul dan membuat Kyoraku terkejut. Hingga setelah itu Kyoraku juga membuka borgol kedua dan ketiga, yang mana di sini Aizen secara tegas menyadari jika Kyoraku telah menanamkan sebuah kunci di tubuhnya. Kyoraku pun membenarkannya, di mana menanam kunci di jantungnya adalah sebuah syarat untuk memasuki Muken dan membuka ketiga kunci Aizen. Aizen pun langsung mengetahui jika Kyoraku terbunuh, maka pintu Muken akan tertutup untuk selamanya. Yang mana Aizen mengetahui jika divisi 46 mengira Aizen akan membunuh Kyoraku dan mendapatkan kunci Muken. Karenanya, Aizen merasa tak tahan dengan orang-orang dari pusat distrik 46. Walau demikian, Kyoraku menegaskan jika semuanya demi kebaikan Soul Society sendiri. Dan setelah itu, Kyoraku malah menyuruh Aizen untuk duduk di kursi yang ada di belakangnya, yang mana Kyoraku beralasan jika Aizen duduk di kursi tersebut, ia bisa mengangkatnya naik ke permukaan. Namun, secara sembarangan orang-orang berbaju putih di belakang Kyoraku berniat mengikat Aizen terlebih dahulu. Akan tetapi, Aizen menyatakan jika hal itu merupakan sebuah kecerobohan yang memalukan, di mana Aizen menegaskan jika alat pengikat tersebut tak akan bisa menghapus Reiatsu-nya. Dan saat Aizen menyatakan jika ia tak mesti membantu Soul Society saat muncul ke permukaan, namun Kyoraku menyatakan jika ia tak meminta Aizen bertarung demi Soul Society. Tetapi, menurut Kyoraku mereka memiliki kepentingan yang sama. Dan saat mendengar itu pun, Aizen merasa jika sosok Kyoraku adalah orang yang unik, karena akan membiarkannya menghirup udara Soul Society yang telah dihancurkan oleh Yuafah. Melihat adanya sosok bayangan hitam di depannya, Yuafah pada akhirnya pun menyadari jika sosok tersebut merupakan bagian dari Raja Jiwa. Mendengar itu, seketika membuat Ichigo dan lainnya pun terkejut. Yuafah juga masih tak menyangka jika tangan kanan Raja Jiwa akan menghalanginya. Bahkan ia juga mulai bertanya, apakah sosok di depannya mulai menyayangi Soul Society yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Dikarenakan Raja Jiwa tak merespon, hal itu kemudian membuat Yuafah berteriak untuk menjawabnya. Dan seketika, tangan tersebut malah memunculkan sebuah mata. Kemudian, Yuafah bergeming sendiri jika tangan kiri Raja Roh mengendalikan bergerak maju, sementara tangan kanan mengendalikan berhenti. Dan saat ini, tangan kanan sedang berusaha mempertahankan nyawa yang sudah di ujung tanduk.
hingga Yuafah pun mengeluarkan aura dahsyat, lalu menyerang sosok tangan Raja Jiwa di depannya. Di sisi lain, Yoruichi juga merasa terkejut jika ternyata tangan tersebut adalah lengan kanan dari Raja Jiwa. Sembari menyerang, Yuafah masih merasa heran dan menanyakan alasan tangan kanan Raja Roh yang terus menghalanginya, padahal ia mampu melihat masa depan. Ia kembali bertanya mengenai ada tidaknya kehendak Raja Jiwa di dalam tangan kanan tersebut. Maka dari itu, Yuafah hanya perlu memusnahkan Raja Roh bersama dengan tangan kanannya. Melihat itu, Ichigo pun nampak berusaha keras memecahkan kekuatan Quincy yang terus menghalanginya. Lalu, melihat itu, Yuafah merasa heran karena Ichigo masih saja menghalanginya. Sedangkan di sisi lain, Yoruichi nampak memasang sebuah segel di sisi Raja Roh, dan ia juga menyatakan jika Soul Society kembali stabil setelah tangan tersebut menempel pada sosok Raja Roh. Maka dari itu, Yoruichi akan mengamankan Raja Roh dalam kondisi seperti itu. Dengan perasaan lega, Orihime dan Shiba pun merasa senang, hingga Yoruichi juga menyuruh agar Ichigo terus menghalangi Yuafah. Bahkan, Yoruichi percaya jika masa depan yang telah dilihat Yuafah tak akan benar setelah apa yang mereka lakukan. Meski begitu, Yuafah kembali menyerang Ichigo dan menyuruhnya menyingkir. Namun Ichigo masih bersikeras hendak menghentikan Yuafah dan melindungi semua yang ia sayangi. Mendengar itu, Yuafah menanyakan alasan Ichigo yang hendak menghentikannya. Sedangkan seharusnya, Yuafah adalah target balas dendam Ichigo sendiri. Karena Yuafah sendirilah orang yang telah membunuh sosok ibu dari Ichigo. Dan karena itu, Yuafah merasa jika Ichigo sangat lemah karena tak mampu menghabisi orang yang telah melenyapkan ibunya. Sementara di sisi lain, tiba-tiba saja sebuah anak panah meluncur tepat mengenai Yoruichi, di mana ternyata orang yang melakukan hal tersebut adalah Ishida Ryu. Karena itu pun, segel yang telah Yoruichi buat kembali hancur dan membuat Ichigo menanyakan alasan Ishida melakukan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yuafah pun nampak mendekati Raja Roh kembali dan melemparkan Ichigo. Hingga hal itu membuat Yoruichi langsung menyerangnya dengan sebuah bola yang dapat melelehkan apapun. Dan saat akan melemparnya kembali, tubuhnya langsung dihancurkan oleh salah satu sustafel bernama Pernida. Yang mana, Yoruichi pun nampak terkejut setelah terkena serangan itu. Bahkan apesnya, ia malah dilemparkan hingga terjatuh oleh Yuafah. Di sisi lain, Ichigo nampak akan kembali menghalangi Yuafah, tetapi ia malah dihadang oleh Ishida. Dan untuk itu, Yuafah nampak kembali melepaskan tangan yang menempel pada Raja Roh. Seketika, hal itu pun membuat Soul Society kembali berguncang hebat. Selain itu, Ishida pun memberitahukan agar Ichigo tak mengganggu rencana Yuafah. Tak hanya itu, ia juga menyuruh teman lainnya untuk berhenti bergerak. Karena itu pun Ichigo merasa kesal dengan kelakuan Ishida yang tak seperti biasanya. Selain itu, Ishida menyatakan jika ia mengetahui tujuan Ichigo dan lainnya datang ke Istana Raja Roh, yaitu untuk menghentikan Yuafah. Walau demikian, adanya Ishida di sana juga berniat hendak menghentikan rencana Ichigo dan lainnya. Mendengar itu, Ichigo memberitahukan jika mereka tak menghentikan Yuafah, seluruh dunia akan lenyap. Namun, Ishida telah mengetahui fakta tersebut sebelum ia datang ke sana. Walau telah mengetahui alasan Ichigo dan lainnya datang, Ichigo masih merasa heran karena Ishida masih saja menghalanginya. Namun dengan tegas, Ishida hanya menyatakan jika ia melakukan semua itu hanya karena dirinya adalah sosok Quincy. Dan jika Ichigo akan menghentikan Yuafah, maka Ichigo harus membunuhnya. Sementara itu, para anggota sustafel lainnya pun mulai berdatangan, dan mereka pun mulai mengepung rekan Ichigo. Selain itu, mereka juga mengejek mereka yang hanya datang dalam segerombolan orang saja. Mendengar itu, Shiba dengan percaya diri menyatakan agar mereka tak meremehkan tim Ichigo yang menurutnya sekuat ribuan tentara, dan kemudian mereka pun bersiap untuk menyerang. Di tempat lain, Ichigo saat ini telah bertarung dengan Ishida dengan begitu sengit, dan sesaat Ishida menembakkan panahnya, ia malah dibuat terkejut saat melihat jika Ichigo nampak terlindungi kekuatan Quincy, yang mana seharusnya kekuatan tersebut hanya bisa dimiliki oleh bangsa Quincy saja. Karena lengah, Ichigo pada akhirnya pun bisa memojokkan Ishida, bahkan ia juga menyuruh Ishida untuk berhenti melakukan itu semua. Dan kemudian, mereka pun berdebat panjang, sembari berteriak jika dunia tak membutuhkan Shinigami. Hingga kemudian Ishida pun mengeluarkan Reiyatsu-nya. Seketika, ia berubah bentuk dan menyatakan jika ia menggunakan teknik Fold Standing. Berpindah di tempat lain, terlihat jika kondisi Ukitake terlihat begitu memprihatinkan. Tak hanya itu, para peneliti terlihat panik setelah melihat jika jumlah invasi di perbatasan nampak tak stabil. Meskipun itu bukanlah sosok Hollow. Karena itu, Urahara pun menyatakan jika masalahnya kemungkinan karena keseimbangan jiwa di ketiga dunia. Dan kemudian, Urahara menyambungkan dengan kondisi saat ini,
di mana ia pernah mendengar soal berhenti yang dikendalikan tangan kanan Raja Jiwa. Meskipun saat ini Dewa Mimihagi telah bergabung dengan Ukitake, tetapi sumber kekuatannya tetap berasal dari nyawa Ukitake. Dan jika berusaha menstabilkan dunia dengan menjadi pengganti Raja Roh, maka Ukitake akan memiliki beban yang begitu berat. Untuk itu, mereka saat ini harus bergegas. Sementara di sisi lain, terlihat Yugram yang saat ini sedang memperhatikan pertarungan antara Ishida dan Ichigo. Di sini Ichigo malah merasa terkejut dengan wujud Ishida karena ia telah memiliki kekuatan baru. Dan seketika, Ishida mengeluarkan drone buatannya untuk menyerang Ichigo. Setelah itu, Ichigo pun kabur dari tempat tersebut untuk menghindari serangan dari Ishida. Tak hanya itu, Shiba dan lainnya juga masih berjuang dan bertarung melawan para Sustafel. Tetapi, teknik dari Shiba malah sangat mudah di-counter oleh para Sustafel. Tak hanya itu, pukulan Shadow juga dengan mudah mereka tahan. Karena itu, Shiba kemudian kembali menggunakan tekniknya dan membuat pasir hisap di sekitaran para Sustafel. Walau begitu, mereka masih belum bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan, Lil baru menyatakan jika kemampuan dari Shiba nampak begitu kreatif. Meskipun jika hanya seperti itu, kemampuan tersebut tak cukup untuk mengalahkan para Sustafel. Di sisi lain, tangan kanan Raja Roh terlihat masih melindungi Raja Roh dari Yuhafah, yang mana artinya saat ini Ukitake masih berjuang begitu keras untuk Soul Society. Melihat itu, para bawahannya pun merasa iba dengan sosok Ukitake yang masih saja bertarung dengan begitu tragis. Tak hanya itu, saat ini Ichigo masih saja bertarung dengan sengit, sembari menghindari serangan-serangan Ishida yang terus mengejarnya. Dan saat Ishida menyuruh agar Ichigo menyerah, Ichigo bersikeras ingin menghentikan Ishida dan ia juga merasa tak terima. Ishida kemudian menyatakan jika masternya pernah mengatakan jika Quincy dan Shinigami bisa saling memahami, hingga hal itu pun membuat Ishida juga pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Namun ternyata semua itu salah. Yang mana setelah itu Ishida memberitahukan jika 1000 tahun yang lalu para Quincy yang tersisa telah dibantai oleh Shinigami. Dan sampai saat ini, mereka sebagai bangsa Quincy selalu menjadi korban. Kemudian Ishida menyatakan jika dirinya tak bisa mengampuni sosok yang telah merebut segalanya dari para Quincy, terkhususnya adalah bangsa Shinigami. Hingga ia pun kemudian menggunakan tekniknya untuk mengurung Ichigo lalu meledakkannya. Sementara itu, teman-teman Ichigo masih bertarung dengan para Sustafel. Lalu Ishida mengajak Ichigo untuk mengakhiri pertarungan mereka. Sembari menarik busurnya, Ishida mengajak Ichigo untuk menggunakan serangan terakhir. Lalu serangan mereka pun saling bertabrakan. Tetapi, terlihat jika serangan Ichigo malah tak mengenai Ishida, di mana Ichigo memang berniat melakukan itu. Hingga Ishida pun merasa kesal karena Ichigo masih saja bersikap naif. Dan berpindah di sisi lain, terlihat jika Yuhafah masih berusaha menyerang sosok Raja Roh. Kembali ke pertarungan, di mana sembari mengeluarkan busurnya, Ishida menyatakan jika dirinya tak akan membiarkan Ichigo membunuh Yuhafah, dan setelah itu pun terlihat jika pertarungan sepertinya telah berakhir, yang mana Ishida telah membuat Ichigo berlubang, hingga pada akhirnya Ichigo pun terjatuh. Melihat itu, para Sustafel lainnya pun menyatakan jika Ishida telah bekerja dengan sangat baik, dan mereka pun mulai mengakui kemampuan Ishida. Sementara itu, Yugra masih saja melihat Ishida dengan tatapan sinisnya seolah-olah ia mengetahui sesuatu. Sedangkan di sisi lain, saat ini terlihat jika Ukitake masih berjuang keras untuk mengorbankan nyawanya, dan ia pun masih bertarung melawan sosok Yuhafah, hingga pada akhirnya ia berusaha keras menelan Yuhafah. Namun dengan tegas, Yuhafah menyatakan jika perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh, tetapi ia masih saja menyerang sosok Yuhafah. Yuhafah kemudian menyatakan jika Raja Roh saat ini jauh lebih lemah darinya, dan dengan mudah ia pun menghancurkan tangan kanan Raja Roh yang bergabung dengan Ukitake. Yang mana karena itu, tubuh Ukitake pun bergejolak dan membuat para Shinigami merasa iba dengannya. Sementara itu, Yuhafah mendekati Raja Roh sembari menyatakan jika pengabdiannya telah berakhir sekarang, di mana ia menyatakan jika Raja Quincy akan merebut kembali dan membangun dunia. Hingga kemudian, para Sustafel nampak mengelurkan kekuatan mereka untuk Yuhafah. Dan seketika, ia merebas kristal yang meliputi sang Raja Roh. Lalu, ia pun akan merebut segala hal yang dimiliki oleh Raja Roh dan akan mengembalikan dunia ke bentuk yang semestinya. Hingga ia pun menyerap sang Raja Roh dan membuatnya mengeluarkan Reiyatsu yang begitu besar dan kemudian menjadi sosok baru. Terlihat jika Yuhafah nampak mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya setelah menyerap Raja Roh, yang mana karena itu seluruh Soul Society nampak terguncang hebat dan membuat para Shinigami begitu panik.
di mana sesuatu yang keluar dari Yuafah nampak terjatuh ke Soul Society dan menembus Sakon Maku. Melihat itu, Suifon yang merasa jengkel segera keluar dari lab dan nampak langsung menyerang benda hitam tersebut. Tetapi karena begitu banyak benda itu, malah membuat Suifon tenggelam di dalamnya. Tak hanya itu, Shinigami yang masih ada di seluruh Seiritei nampak berlari dengan panik melihat benda tersebut. Selain itu, Ikkaku dan lainnya merasa heran dengan munculnya benda hitam aneh tersebut dari langit, di mana terlihat jika benda tersebut nampak seperti binatang bermata satu dan terus menggigiti para Shinigami yang ada. Untuk itu, Ikkaku dan lainnya berniat untuk melindungi laboratorium dengan menggunakan Zanpakuto mereka masing-masing. Walau begitu, benda tersebut tak ada habisnya dan membuat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, Byakuya yang melihat kemunculan dari binatang kocak bergigi tersebut nampak menggunakan bankainya. Walau demikian, binatang tersebut tak ada habisnya dan membuat Rukia terkejut. Bahkan binatang tersebut nampak menggumpal dan menjadi satu, hingga secara tiba-tiba binatang tersebut nampak hancur, dan setelah itu terlihat sebuah aura yang tak asing bagi kita dengan warna ungunya. Sembari bertanya kenapa para Shinigami malah menebas binatang kocak tersebut menggunakan katana satu persatu, sedangkan beliau ini bisa menghancurkan hanya dengan kekuatan Reiatsu-nya saja. Setelah itu, ia juga menyapa Rukia yang dulu merupakan bawahannya, bahkan memberi selamat pada Rukia yang kini telah diangkat menjadi seekor letnan. Ia juga merasa senang jika mereka telah mengakui prestasi Rukia dalam pertempuran mereka berdua. Namun, Rukia malah menanyakan alasan Aizen berada di sini, dan dengan tegas, Kyoraku pun menyatakan jika dirinya lah yang telah mengeluarkan Aizen dari Mugen. Kyoraku juga memberitahukan alasan dirinya yang mengeluarkan Aizen, yaitu karena saat ini mereka membutuhkan kekuatannya. Namun, para Shinigami nampak tak setuju dengan itu, dan menolak keberadaan Aizen setelah apa yang telah ia lakukan. Walau begitu, dengan bijak Kyoraku nampak mengatakan dan mengajak membincangkan mengenai Kotei, karena menurutnya, prinsip saja tak akan bisa melindungi dunia. Kyoraku bahkan mengucapkan jika dirinya tak menganggap memanfaatkan iblis untuk mengalahkan iblis adalah hal yang hina. Mendengar itu, seketika para Shinigami tak bisa berkata apapun lagi. Sementara itu, Aizen terlihat meminta agar Kyoraku melepaskan pengekang di kedua tangannya, lalu membebaskannya dari kursi. Tetapi, Kyoraku tak bisa melakukan itu, hingga Aizen menyatakan jika Kyoraku sangatlah kocak karena menyuruhnya memusnahkan binatang hitam bergigi sembari duduk dari kursi tersebut. Hal itu karena Kyoraku memang merasa jika Aizen bisa dengan mudah melakukan hal itu. Meskipun Aizen terlihat merendah dan menyatakan jika saat ini ia tak memiliki kekuatan sebesar itu, namun Kyoraku menyatakan jika Aizen pasti akan membiarkan para binatang kocak tersebut menggigitnya. Hingga saat mengenai Aizen, makhluk-makhluk tersebut langsung hancur seketika karena Reiatsu besar Aizen. Dan karena itu pun Aizen nampak akan melakukan suatu hal. Seketika, Kyoraku menyuruh semua orang untuk menjauhi Aizen hingga sampai ke ruang penelitian. Setelah itu, dengan merinding Aizen menggunakan Hado 90 bernama Kurohitsugi. Sementara itu, Byakuya masih tak terima dengan Kyoraku yang telah membebaskan sosok Aizen, bahkan menyatakan jika perbuatan Kyoraku tersebut merupakan suatu bentuk penghinaan bagi mereka sebagai pasukan Kotei 13. Kyoraku hanya membalas jika dirinya tahu akan hal itu, tetapi saat ini fokus mereka hanyalah untuk melindungi Seiritei. Di samping itu, Hado Kurohitsugi nampak hancur dan membuat binatang kecil lenyap seketika. Bahkan Urahara menyatakan jika kekuatan Aizen nampak jauh lebih kuat daripada saat bertarung melawan Ichigo. Hingga hal itu pun cukup mengejutkan para Shinigami lainnya. Sedangkan Aizen malah merasa heran karena kursi yang telah ia duduki tak hancur begitu saja setelah terkena langsung Kurohitsugi miliknya. Karena itu pun, ia menyadari jika kursi tersebut terbuat dari bahan yang sama seperti salib di penjara Mugen. Setelah itu, terlihat Suifon yang mengajak rekan-rekannya untuk menghancurkan kanopi dari Istana Raja Roh. Namun dengan tegas, Aizen menyatakan jika hal itu tak diperlukan lagi, karena ia telah membuat retakan di kanopi dengan tekniknya tersebut. Dan saat ini, Aizen hanya perlu menabraknya dengan Reiatsu yang ia miliki. Bersamaan dengan itu, ia juga memberitahukan jika makhluk kecil sebelumnya muncul dari kekuatan Yuafah, di mana ia merupakan kekuatan yang tumpah setelah Yuafah berusaha menelan kekuatan Raja Roh. Ternyata, Aizen bisa mengetahui hal tersebut karena bisa merasakan perubahan Reiatsu daripada Yuafah. Dan menurut Aizen, meskipun ia adalah seorang Raja Quincy, ia membutuhkan waktu untuk mengendalikan kekuatan Raja Roh. Selain itu, Aizen dengan pedenya menegaskan jika dirinya bisa menjatuhkan Istana Raja Roh saat ini juga. Tetapi, tiba-tiba saja, Reiatsu Aizen seakan menghilang,
hingga Kyoraku menjelaskan jika hal itu mustahil karena kursi yang diduduki Aizen bukannya menghapus Reiatsu miliknya, tetapi hanya bisa menahannya berada di sekitar Aizen. Kyoraku menjelaskan jika hal itu merupakan salah satu teknologi buatan Soul Society. Tak lama kemudian, Kapten Kurotsuchi pun tiba. Ia juga menjelaskan kegunaan kursi yang telah ia buat, di mana kursi tersebut berfungsi untuk menekan Reiatsu Aizen bersama dengan tubuhnya. Bahkan ia juga menyombongkan diri jika kekuatan Aizen tak akan bisa melampaui teknologi buatannya. Karena itu pun, Aizen yang paras menyuruh agar Kurotsuchi membandingkan kekuatannya dan teknologi yang telah Kuro buat tersebut. Namun secara mendadak, Aizen tiba-tiba terkena sebuah serangan jarak jauh, di mana ternyata itu adalah ulah daripada salah satu Stern Eater. Ia juga dibuat terkejut saat melihat jika Aizen tak pingsan setelah terkena serangannya. Menurutnya, Aizen sementara waktu tak akan bisa bergerak. Melihat kemunculan para Stern Eater tersebut membuat Kyoraku merasa jika mereka muncul di waktu yang tak tepat. Karena itu, ia kemudian menyuruh Urahara menyiapkan sebuah gerbang yang bisa menghubungkan mereka sampai ke Istana Raja Roh. Sementara itu, Kyoraku akan mengatasi masalah di sini. Di samping itu, si Stern Eater masih merasa percaya diri jika mereka bisa membantai para Shinigami di depannya. Hingga secara tak terduga, ia terkena sebuah serangan telak dari seseorang. Tak disangka, orang yang melakukan hal itu adalah Busby yang merupakan rekan sesama Quincy. Kemudian ia menyatakan jika mereka akan membantu para Shinigami. Singkat waktu, Busby menjelaskan jika Van der Nitz berada di dalam bayangan Seirite, di mana jika Istana Raja Roh jatuh ke tanah, mereka juga akan kerepotan. Bahkan mereka dengan tegas menyatakan jika mereka tak akan menghalangi para Shinigami, bahkan akan mencegah Stern Eater lainnya melawan. Dan sebagai gantinya, mereka ingin ikut ke Istana Raja Roh, karena mereka berniat membunuh Sang Yuafah yang telah menelantarkan mereka. Sementara di sisi lain, terlihat sosok yang akan muncul dari sebuah gerbang Garganta. Kembali lagi ke Kyoraku, di mana terdapat salah satu peneliti memberitahukan jika persiapan perintah ke seluruh anggota Gotei sudah selesai. Lalu, Kyoraku memberikan sebuah perintah pada anggota skuad Gotei 13 agar mereka berkumpul di laboratorium. Seketika, para Shinigami yang masih hidup nampak bersama-sama berniat untuk datang ke laboratorium. Bahkan mereka bergotong royong nampak hendak datang bersamaan. Di sini, Kyoraku menyatakan agar mereka bisa meminjamkan Reiatsu mereka. Tak berlangsung lama, seluruh anggota Gotei yang masih tersisa segera berkumpul. Selain itu, Zaraki juga terlihat datang dan malah mencari Yachiru, sehingga anak buahnya memberitahukan jika anggota mereka sedang mencari Yachiru saat ini. Bahkan, ia sempat diyakinkan oleh si sekretaris Kyoraku agar Zaraki juga ikut serta untuk membantu mereka saat ini. Setelah seluruh anggota Gotei 13 berkumpul, Kyoraku nampak berterima kasih pada semua orang karena telah berkumpul di sana. Ia juga memberitahukan jika saat ini musuh berada di atas dan Yuafah telah berebut kekuatan Sang Raja Roh. Karena itu pun, seluruh dunia saat ini sedang diambang kehancuran. Untuk itu, mereka saat ini harus menghentikan Yuafah apapun yang terjadi. Dan ia juga mengajak seluruh Gotei untuk bertarung bersama-sama. Kemudian, Urahara menyatakan jika saat ini mereka akan membuat sebuah gerbang yang bisa menghubungkan ke Istana Raja Roh. Tak disangka, tiba-tiba saja Hiyori pun datang dan ia nampak menyiramkan sebuah air yang berasal dari sebuah batasan dari Soul Society, Dangai dan dunia nyata, yang mana itu bisa digunakan sebagai sumber energi untuk mengirim mereka ke Istana Raja Roh. Setelah itu, Urahara memberitahukan jika terdapat sebuah Shikuso di rak ruang bedah, dan kemudian menyuruh mereka untuk kembali berganti pakaian dan kembali bergabung bersama mereka. Di sisi lain, saat ini Aizen telah kembali bisa bergerak. Bahkan ia menyatakan jika Kyoraku hendak membunuhnya maka ia telah pasrah. Tetapi, Kyoraku malah menganggap jika Aizen sedang bercanda, karena menurutnya jika ia bisa maka ia akan membunuh Aizen sejak tadi. Hal itu artinya, Aizen benar-benar sosok yang tak bisa terbunuh. Kyoraku juga merasa heran, padahal Reiatsu Aizen telah ditekan sebanyak itu. Namun ia masih saja bisa bangun setelah terkena serangan telak seperti tadi. Bahkan bisa kembali bangkit hanya dalam waktu 5 menit saja. Mendengar itu, Aizen malah merendah jika saat ini adalah kali pertama baginya ada seseorang yang bisa menghentikan pergerakannya selama 5 menit. Sementara itu, saat ini Urahara nampak sedang menyiapkan sebuah gerbang. Namun ia menegaskan jika saat ini mereka hanya bisa menggunakan gerbang tersebut setelah Ichigo menghancurkan temboknya. Bahkan mereka mungkin tak akan bisa kembali lagi. Mendengar itu, Suifon pun malah merasa marah karena Urahara malah seakan meremehkan tekad mereka yang takut tak bisa kembali lagi. Zaraki juga menambahkan jika mereka tak peduli dengan hal lain selain mengalahkan orang-orang yang ada di atas. Melihat hal itu, Aizen merasa aneh karena Shinigami dan Quincy malah saling membantu. Karena saat ini mereka semua berkumpul dan memiliki niatan yang sama,
yaitu mengincar sosok Yuhafa. Selain itu, ia merasa kesal karena seseorang yang dulu pernah mengalahkannya, kini malah mendahului dirinya menginjakan kaki ke Istana Raja Roh. Dan ia adalah sosok Ichigo Kurosaki. Sementara berpindah di tempat lain, terlihat jika Ichigo nampak bangkit dari pingsannya, yang mana ternyata Ichigo bisa kembali siuman berkat sosok wanita yang cantik, yaitu Orihime Inoue. Namun tiba-tiba saja, Inoue malah pingsan di dada Ichigo, di mana menurut Sado, Inoue telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan Ichigo dan lainnya. Selain itu, mereka masih merasa aneh dengan Ishida yang telah mengkhianati mereka. Di samping itu, terlihat jika saat ini Kon nampak terbaring, di mana menurut Inoue, ia telah menyelamatkan mereka semua dengan memperbesar diri dan menjadi bantal untuk menahan benturan saat mereka jatuh. Karena itu, secara kocak mereka malah berdoa di depan Kon yang tiba-tiba saja kembali bangkit. Hingga kemudian, Ichigo nampak berterima kasih pada Kon yang telah menyelamatkannya. Lalu, Yoruichi menegaskan jika saat ini mereka akan menyerang balik. Meski demikian, Ichigo masih merasa bingung dengan bagaimana cara mereka bisa naik ke atas sana. Mendengar itu, Yoruichi menyatakan jika hal itu tak masalah, karena saat ini ia telah mengundang sosok Arrancar yang muncul dari gerbang Garganta, dan beliau adalah sosok Grimmjow. Urahara kemudian menyuruh agar semua orang mengulurkan tangan mereka, dan seketika sebuah bola Reiatsu pun muncul, sehingga Urahara menyuruh agar semua orang menyalurkan Reiatsu mereka ke dalam bola tersebut. Para Shinigami langsung melakukan apa yang disuruh oleh Urahara, bahkan para Quincy yang membangkang sekalipun. Seketika, sebuah gerbang nampak muncul dengan cahaya kuning khas Reiatsu, dan saat gerbang akan maksimal, seketika Kurot Suci di dalam lab mendeteksi adanya sebuah anomali yang muncul, dan membuat Seiritei kembali berguncang hebat. Ternyata, kota Vandenreich yang menyelimuti Seiritei hancur secara perlahan. Karena itu, para Shinigami pun bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Bahkan Suifon merasa jika para Quincy di atas sedang melakukan suatu hal, yang mana Kapten Shiji juga malah merasa begitu kesal, karena ia merasa jika para Shinigami telah berjuang keras untuk membuat satu gerbang saja, tetapi malah dihalangi oleh hal tersebut. Urahara pun menyatakan jika hal itu sangatlah gawat, karena saat ini mereka harus bisa menyelesaikan gerbang tersebut secepat mungkin. Sementara di sisi lain, Ichigo dibuat terkejut saat melihat kedatangan musuh masa lalunya, yaitu sosok Grimmjow. Seketika, Grimmjow langsung menyatakan jika cedera yang diderita setelah pertarungan mereka telah sembuh. Bahkan Grimmjow langsung menghunuskan pedangnya dan bersiap kembali menyerang Ichigo. Karena itu pun, Ichigo juga berniat untuk melawan balik. Dan saat situasi semakin memanas, seketika ternyata ia adalah sosok Nel yang berwujud dewasa. Bahkan ia langsung menceritakan jika Urahara telah membuatkannya sebuah gelang yang bisa membuatnya bisa memakai wujud anak-anak ataupun dewasanya. Dengan itu, Nel merasa jika ia saat ini bisa membantu Ichigo juga. Di samping itu, Orihime yang melihat sosok Nel dewasa tersebut nampak sangat tercengang, sehingga membuat Sado menyatakan jika menurutnya saat ini Orihime Inoue sedang berpikir jika Urahara telah membuat suatu alat yang seharusnya tak diciptakan. Namun, Inoue yang malu-malu mengelaknya dan menyatakan jika ia tak berpikir demikian. Selain itu, Grimmjow malah nampak kesal karena Nel yang muncul secara tiba-tiba dan membuat situasi lebih tenang. Neliel juga menegaskan jika Grimmjow hendak berkelahi di atas pertempuran, maka Neliel menyuruh agar Grimmjow tak ikut saja. Bahkan, Neliel kembali mengungkit mengenai peringkat dari organisasi Espada yang sebelumnya telah menaungi mereka. Tetapi, Grimmjow merasa jika saat ini hal itu tak lagi penting, karena Aizen sudah tak ada. Tak hanya itu, Grimmjow malah menantang Neliel untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Tak lama setelah itu, terdapat suara seseorang yang melerai perkelahian mereka. Mendengar itu, Ichigo seakan mengetahui suara tersebut, yang mana ternyata orang itu adalah Riruka yang merupakan kenalan dari Ichigo dahulu. Riruka kemudian menyuruh agar semua orang masuk ke dalam kotak yang merupakan kemampuannya. Selain itu, di dalam sana ada seseorang bernama Yukio. Melihat itu pun, Ichigo kemudian menanyakan alasan mereka yang ada di sana, sehingga Yukio menyuruh agar mereka masuk terlebih dahulu, agar mereka bisa mengobrol secara sukarela. Di dalam, Ichigo langsung meminta agar semua orang menjelaskan semuanya, dan menjelaskan mengenai semua orang yang bisa berkumpul saat ini. Yoruichi menyebutkan jika Ichigo tak mengetahui sesuatu karena ia selalu saja bertindak aneh-aneh. Tak lama setelah itu, Yukio pun menampilkan sebuah layar dan akan menjelaskan semuanya melalui hal tersebut. Dijelaskan jika Dangai menyambungkan dunia nyata dan Soul Society, dan di sekitar Dangai terdapat Kyogoku atau disebut sebagai jiwa yang terjatuh dengan ukuran yang beragam.
Dan dari situlah Garganta mengisi setiap celah-celah tersebut. Selain itu, diberitahukan jika aliran Reishi di dalam Garganta tak stabil, sehingga mereka harus membuat pijakan sendiri dengan sebuah Reiatsu. Namun entah kenapa, hanya Kyogoku sajalah yang dapat bertahan selayaknya sebuah ruang Reishi. Diketahui jika Urahara berniat memanfaatkan keseluruhan sistem tersebut. Karena itu, Urahara dan lainnya mencari mereka semua dan kemudian mengumpulkannya. Terkhusus bagi Riruka si Fullbringer yang memiliki kemampuan mengendalikan benda, lalu Yukio yang memiliki kemampuan mengendalikan listrik untuk menciptakan sebuah ruang. Yoruichi menjelaskan jika kemampuan Riruka dapat memasukkan dan membawa Kyogoku ke dalam kotaknya. Lalu kemampuan Yukio mengubahnya menjadi sebuah ruangan dan rel, dan hal itulah yang membuat sistem kereta Dangei tersebut terlahir. Meskipun hal itu hanya bisa bergerak dalam jarak yang dekat, yaitu dari tempat mereka masuk sampai ke Istana Raja Roh, dengan sebuah pasak yang telah Yoruichi pasang. Dengan itu, mereka memiliki sebuah keuntungan untuk menyelinap ke markas musuh tanpa mengeluarkan Reiatsu yang besar. Dan menurut Yoruichi, saat ini mereka bisa menyerang musuh secara tiba-tiba. Sedangkan di sisi lain, saat ini Urahara masih bingung bagaimana agar mereka bisa menyelesaikan gerbang dengan cepat. Seketika, gerbang yang mereka buat malah memudar karena kekurangan Reiatsu. Tak lama setelah itu, Yori dan lainnya pun datang, yang mana mereka langsung meminta bola Reiatsu pada Urahara. Sedangkan di dalam lab, Kurotsuchi memberikan saran agar mereka menggunakan alat ciptaannya yang bisa menggadaikan sebuah Reiatsu. Seketika, gerbang yang mereka buat pun langsung kembali pulih, sehingga gerbang pun telah jadi sepenuhnya. Sementara itu, Yoruichi dan lainnya masih memikirkan sebuah strategi untuk melakukan serangan balik, di mana sebelumnya Yoruichi telah memasang sebuah pasak di Istana Raja Roh, sehingga mereka bisa sampai ke sana dalam beberapa menit. Yoruichi juga menyebutkan setelah mereka sampai di sana, Ichigo disarankan agar ia mengeluarkan Getsuga Tensho terkuatnya. Namun, saat mereka membahas mengenai kemampuan Iwafah yang masih belum mereka ketahui, hingga hal itu pun membuat Inoue murung. Saat melihat hal tersebut, Riruka malah merasa kesal karena semua orang nampak murung, hingga dirinya menyatakan jika nanti dirinya bisa ikut terkena masalah apabila Inoue dan lainnya murung. Mendengar itu, Inoue pun nampak lebih tenang dan berterima kasih pada Riruka. Di samping itu, Ichigo bertanya pada Grimmjow mengenai alasannya yang berpihak pada mereka. Tetapi dengan songongnya, Grimmjow menegaskan jika ia tak memihak Ichigo dan lainnya. Tetapi ia tak bisa membiarkan Iwafah berlaku seenaknya, karena nantinya Uekemundo juga bisa menghilang. Berpindah di tempat lain, Ishida terlihat mengingat kembali saat ia menyerang Ichigo. Bersamaan dengan itu, ia melihat sosok Iwafah yang begitu mengerikan. Karena itu pun, para Staniter dibuat terkejut. Askin terlihat tercengang melihat sosok Iwafah yang nampak seperti monster. Namun ia malah syok karena Yugram malah terlihat tenang saat melihat sosok raja mereka yang baru. Mengetahui itu, Iwafah menyeru agar mereka tak takut, sembari menenangkan mereka jika nantinya para Quincy akan terbiasa melihat sosoknya. Walau demikian, Iwafah sendiri menyatakan jika ia baru merasakan memiliki kekuatan besar seperti saat ini. Lalu, kekuatan Iwafah yang meluap membuat tempat di sekitarnya hancur begitu saja. Dan setelah itu, Yugra menundukkan kepalanya sembari menyatakan jika dunia tanpa kekuatan Iwafah setelah meninggalnya Raja Roh pasti tak akan bisa bertahan. Sehingga Yugram pun meminta agar Iwafah memberi mereka sebuah arahan. Iwafah pun menyatakan agar Yugram berdiri di belakangnya dan mengikutinya. Pertama-tama, Iwafah hendak membangun kembali kerajaan mereka. Dengan kekuatan barunya, Iwafah terlihat membuat sebuah istana baru. Di tempat lain, tim Ichigo nampak bersiap keluar dari ruangan yang dibuat oleh para Fullbringer. Meskipun Yukio menyatakan jika ia tak akan keluar dari tempat tersebut. Menyadari itu, Ichigo yang peka kemudian juga menyuruh Riruka untuk tinggal bersama Yukio. Bahkan ia malah berterima kasih pada Riruka hingga membuatnya merasa malu-malu kucing. Selain itu, Ichigo juga meminta agar Riruka bersiap agar bisa membawa Ichigo dan lainnya kabur. Di mana saat mendengar perkataan tersebut, membuat hati Riruka terenyuh dan mengiyakan ucapan Ichigo tersebut. Berpindah di Seirite, di mana gerbang Reiatsu telah berhasil dibuat karena pengganda Reiatsu yang diciptakan Kurotsuchi dapat membuat gerbang tersebut lebih cepat dibuat. Dan singkat waktu, tim Ichigo pun telah sampai kembali ke Istana Raja Roh. Bersamaan dengan itu, para Shinigami saat ini juga nampak akan masuk ke gerbang dan menyerbu Istana Raja Roh dalam kelompok tersebut. Sebelum pergi, Kyoraku bersama tim penyerbu nampak berterima kasih pada para Shinigami yang telah meluangkan waktu mereka untuk berkumpul. Yang mana sesampainya di Istana Raja Roh, tim Ichigo malah dibuat terkejut saat melihat jika tempat itu nampak sangat berbeda. Menurut Sado,
Tempat itu merupakan sebuah pemandangan dari kotanya para Quincy. Tak hanya itu, tim yang dipimpin oleh Kyoraku juga dibuat tercengang karena mereka nampak seperti berpindah di tempat antah baranta. Namun Urahara menyatakan jika koordinat yang ia gunakan sudah tepat berada di atas Seiritei, yang seharusnya tempat yang saat ini mereka pijaki merupakan Istana Raja Roh. Di sisi lain, Yoruichi juga dibuat terkejut dan merasa jika saat ini mereka tak pergi di tempat yang sama seperti saat dirinya memasang pasak. Hingga kemudian, Yoruichi menendang pasak yang ia pasang dan itu menandakan jika mereka benar-benar telah berada di Istana Raja Roh. Dengan itu, mereka semua menyadari jika Yuafah telah membangun sebuah kota yang sebelumnya telah Yuafah angkat ke Seiritei dengan cara menghancurkan Istana Raja Roh. Meskipun Shinji tak mempercayai hal itu, Kyoraku kembali mengingatkan jika hal itu pasti mudah buat Yuafah yang telah mendapatkan kekuatan sebesar itu. Tak hanya itu, Yoruichi juga menyatakan hal yang sama karena si Yuafah kocak telah membuat kembali Istana Raja Roh menjadi miliknya. Kyoraku juga menyadari jika tempat tersebut terbuat dari Riden Squad Zero yang berada di sekeliling Istana Raja Roh. Tetapi, Kyoraku tak melihat kediaman Raja Roh yang mengapung di atas langit. Hal itu artinya, Istana Raja Roh saat ini telah jatuh ke tangan musuh. Di samping itu, Yoruichi menjelaskan jika saat mereka berada di dalam Garganta, mereka tak terpengaruh oleh prosesnya. Yoruichi juga menyatakan jika mereka harus menganggap jika mereka telah beruntung. Hingga Yoruichi merasakan Reiatsu dari adiknya yaitu Yushiro. Bersamaan dengan itu, Yushiro juga merasakan hal yang sama pula. Yoruichi menjelaskan jika adiknya kini telah menjadi ketua klan Shioin setelah dirinya diusir dari Yoruichi menjelaskan jika adiknya kini telah menjadi ketua klan Shioin setelah dirinya diusir dari sana. Yushiro yang merasakan itu tiba-tiba saja malah melompat sehingga ia nampak terjatuh. Untung saja Abarai Renji dengan sigap langsung menolongnya, di mana Yushiro pun menyatakan jika ia tak bisa memunculkan sebuah pijakan di langit. Byakuya pun menyatakan jika sepertinya mereka akan sulit menciptakan pijakan dengan sebuah reisi. Byakuya pun merasakan keanehan karena seharusnya reisi yang ada di sekitar Istana Raja Roh sangatlah pekat. Namun kali ini, untuk membuat sebuah pijakan reisi saja sangatlah sulit. Hal itu artinya para Quincy telah menguasainya. Menurut Byakuya, hal itu sangatlah wajar untuk mereka yang berada dalam posisi bertahan, di mana jika kemampuan natural para Quincy bisa mengendalikan reisi di sekitar mereka. Menurut Byakuya, hal itu sangat mudah dilakukan oleh Sang Raja Quincy, terutama jika sosok tersebut bisa membunuh Sang Raja Roh. Mendengar itu, Suifon pun menegaskan jika hal itu memang benar, karena dirinya saja tak merasakan Reiatsu milik Sang Raja Roh. Walau begitu, Kyoraku pun menyudahi penyesalan tersebut, karena saat ini ia bisa merasakan Reiatsu Ichigo dan lainnya. Menurut Kyoraku, hal itu sudah cukup baik karena pasukan yang telah tiba terlebih dahulu belum dihajar habis-habisan. Bahkan, Kyoraku menyatakan jika musuh telah membunuh Sang Raja Roh, maka mereka harus menetapkan sosok Raja Roh yang baru. Untuk itu, Kyoraku kemudian menyuruh agar para tim penyerbu segera bersiap untuk bertempur. Dan tiba-tiba saja, tanah bergetar dan memunculkan sebuah bangunan besar tepat di tengah kota, yang mana sepertinya itu adalah markas pusat dari musuh. Urahara pun merasa jika para Quincy seperti menyambut kedatangan para Shinigami di tempat mereka. Sementara di sisi lain, para Sternitor nampak memberikan penghormatan pada raja mereka. Lalu Yugram pun memberitahukan jika saat ini kelompok Ichigo dan tim penyerbu dari Gotei 13 telah datang ke istana mereka secara bersamaan. Mendengar itu, Yuafah malah menyatakan jika istana ini akan menjadi sebuah fondasi dunia baru yang dipanggil dengan Warwell. Maka dari itu, Yugram pun mengusulkan agar mereka membunuh para penyusup yang telah datang. Dan semua itu demi mewujudkan masa depan yang telah dilihat oleh Sang Raja Quincy, yaitu sosok Yuhava.